Diam aku, baca ayat kursi dalam hati. Bentar aja aku ngeliatin kayak itu. Udah putar badan si kuyang ini. Kayak keluar gitu, dia udah hilang. Udah bisa gerakin badan aku, tiba-tiba aku udah bisa denger bunyi kipas angin gitu. Oke. Oke, Mutiara thank you ya. Aku izin buat bahas ya. Iya, silahkan. Oke. Terima kasih. Iya. Jadi kuyang tuh apa sebenarnya? Hantu apa ini? Kalau kuyangnya sendiri ya, maksudnya kalau yang menurut kepercayaan orang di Kalimantan sana, aku sebenarnya jujur belum pernah lihat. Tapi kalau kuyang yang maksudnya makhluk gaib yang kepala dan isi organ, kita pernah bahas, kita pernah. Tapi kalau kepercayaan orang Kalimantan ini kan memang kuyang ini adalah orang yang hidup sebenarnya gitu. Di siang hari dia hidup normal sebagai manusia biasa, terus malamnya itu karena mungkin ada perjanjian dan ritual-ritual khusus, setiap malam dia cari mangsa, lebih ke bayi. Emang ya? Darah, khususnya darah ibu hamil dan bayi. Begitu menurut kepercayaan orang Kalimantan. Karena kalau makhluk gaib yang bentuknya serupa dengan kuyang, aku pernah lihat di Bali dan beberapa narsum-narsum kita juga ada waktu itu yang juga makhluk gaibnya yang ganggu modelnya kayak gitu. Tapi kalau yang aku lihat di Bali dan lain-lain itu memang bukan makhluk gaib kayak penunggu atau apa segala macam gitu. Memang udah modifikasi gitu ya? Ya itu kayak lebih ke siluman gitulah kalau yang kayak gitu, dan untuk menghidupi dia biar dia untuk dia bisa bertahan hidup. Oke. Terus iya. Jadi siangnya manusia biasa, malamnya jadi kuyang. Yang kakaknya katanya kesemutan dan nggak bisa gerak-geraknya itu gimana Kak? Setelah kakak mungkin masuk ke dalam ceritanya. Agak sungkan untuk bahas tanah Kalimantan gitu ya, karena memang di sana itu mistisnya sangat kuat sekali gitu. Dan kalau misalkan tadi yang dilihat itu yang datengin dia kan kuyang ya, memang pastinya udah modifikasian orang gitu, dan tujuannya pun pasti udah nggak baik gitu loh. Bentuknya ya memang seperti itu. Mukanya pucat dan juga nggak jelas sebenarnya. Jadi ya kalau rambutnya panjang iya, terus ada organ tubuhnya iya, tapi kalau bentuk mukanya, warnanya misalnya dia pucat atau dia perempuan atau laki-laki juga aku nggak bisa pastiin sih. Oke. Tapi bener nggak sih sosok kuyang itu wujudnya nggak utuh? Iya. Bener ya? Iya, kuyang yang dimaksud di Kalimantan itu sama halnya kayak yang aku lihat pasti gitu loh bentuknya. Ya begitu, memang kalau atasnya memang pucat, kayak udah lusung gitu. Udah usam gitu ya, tapi kalau baunya emang kayak selalu darahnya seger gitu loh, yang aku lihat waktu di Bali kayak gitu. Oke, Mutiara, aku boleh tanya nggak? Di sana, di tetangga-tetangga ada nggak sih rumor-rumor tentang kuyang ini? Banyak sih. Oh, banyak, atau mungkin ada juga yang memang sudah kejadian bayinya diambil? Kalau bayinya sampai diambil gitu, sampai meninggal gitu, nggak ada sih di kampung aku. Cuman darah bayinya hampir habis, sempat dibawa ke rumah sakit itu ada. Ada cerita apa lagi tentang kuyang nih sama bayi? Sebelum kejadian kakakku hamil tuh aku sudah pernah lihat waktu aku SD. Malam hari waktu aku habis beli deterjen kan, disuruh mama aku di warung tetangga. Jalan kaki aku nih. Terus di langit tuh kayak ada bola api gitu. Kulihat kan, makin lama kok kayak ada kepala, ada rambutnya. Itu jelas. Tapi nggak jelas-jelas banget sih. Ternyata yang bola api itu cahaya kayak di jantungnya gitu loh. Jantungnya ada cahaya-cahaya merah gitu. Iya. Ya benar ya. Terus bunyinya tuh kayak nyit gitu bunyinya. Hah, ada bunyinya juga? Kalau lewat. Kalau apa? Ya ada bunyinya. Sering lewat juga kalau di samping rumah itu nyit gitu bunyinya. Oke, jadi memang di sana juga udah beberapa juga udah ada yang ada cerita tentang si kuyang ini ya? Iya, karena memang ada di beberapa daerah ya masih punya kepercayaan kayak ini kan kuyang, ada juga yang lampor, itu pun juga sebenarnya di luar nalar manusia awam ya, tapi memang
kalau di sana masih memang ada loh gitu, dan ya kayak tadi bunyi kuyang itu. Nah si Lampor pun juga punya suara khusus gitu setiap dia lewat, dan mereka tuh warga-warga di sana sudah tahu gitu cara mengatasinya bagaimana. Nah biasanya mereka tuh yang tahu. Oh oke. Nah kalau misalkan gimana nih cara kita menghindar dari sosok kuyang? Yang namanya sesuatu ya makhluk gaib yang udah ibaratnya dibuat, disembah, dikasih makan gitu loh, dan udah apa ya, disakralkan menurut kepercayaan di sana ya. Jadi memang caranya pun juga cuma warga setempat biasanya yang tahu ya, tapi yang pasti tetap Tuhan itu nomor satu. Nomor satu ya. Ya cuma biasanya kalau untuk menghindari yang kayak gini-gini yang bentuknya modifikasian gitu ya, udah siluman dan agak-agak mengarah ke magic ya, emang agak, aku juga kurang tahu nih bagaimana orang-orang di sana biasanya menghadapi. Mereka juga udah tahu betul ya, karena kan turun-temurun juga bisa dibilang ya. Kayak Lampor itu kan juga ada caranya tuh, misalkan setiap jam berapa itu mereka nggak boleh keluar rumah, terus kalau bisa jangan sama sekali buka jendela dan ada cahaya di setiap jam berapa gitu. Jadi memang mereka tuh biasanya ada ritual-ritual khusus ya, karena itu beda kasus gitu. Oke, nah mungkin dari kita kali ya, dari kita yang mungkin bukan orang sana terus kebetulan ke sana atau ke tempat yang Lampor itu, kita harus apa? Kalau udah hal yang kayak gini, kita harus ikutin apa kata tetua di sana. Kalau kita datang ke tempat-tempat kayak gitu, aku sih saraninnya tetap yang pertama jangan sembarangan, terus Tuhan, yang ketiga ikutin kata tetua di sana. Selama itu tidak melanggar kepercayaan dan keyakinan kita, harus diikutin gitu. Oke. Mutiara, thank you ya udah bercerita. Iya Kak, sama-sama. Ya, kapan-kapan kalau ada cerita lagi datang ke sini ya. Makasih juga Kak Nanta udah setia menemani aku. Dan buat teman-teman di rumah yang punya cerita horor juga dan mau disampaikan di sini, boleh dong ceritain ke DM kita di Instagram @ucprime.official, atau bisa juga email nih ke dmuctv@gmail.com. Nah, nanti yang paling oke ceritanya kita datengin ke sini dan diulas langsung sama Kak Nanta. Oke? Sampai ketemu di malam Jumat berikutnya. Malam Jumat, jangan pikir kalian sendirian.